Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Ardhani M. Zamalidan dengan NIM 131 2203 kali 46. Perkenalkan, nama saya Estianita dengan NIM 13122000091. Perkenalkan, nama saya Akbar Disanto Putra dengan NIM 13122000034. Perkenalkan, nama saya Sylvais Munrahasis dengan NIM 13122000056. Perkenalkan, nama saya Wanda Ramadita Salsabila dengan NIM 13122000119. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Pawageka dengan NIM 131200077. Konvensi 1951 tentang status pengungsi menjabarkan definisi pengungsi sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Dengan pengertian lain, yaitu orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi telah menjadi masalah internasional. Sudah sejak lama negara-negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di negara asal tempat tinggalnya. Tradisi tersebut telah dibentuk dalam sebuah konvensi internasional tentang pengungsi, yaitu Konvensi Relating to the Status of Refugees tahun 1951. Konvensi tersebut mengatur hak dan kewajiban pengungsi. Di samping itu, mengatur juga kewajiban negara-negara peserta konvensi. Namun sampai dengan saat ini, Konvensi 1951 tersebut diratifikasi oleh Indonesia. Sejak tahun 1999, Indonesia dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan orang-orang Timur Tengah yang bagian besar menuju ke Pulau Christmas, Australia. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi tersebut. Meskipun secara undang-undang dan konvensi Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi. Dengan belum menjadi pihak pada konvensi tahun 1951 dan protokol 1967, maka pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang bisa disebut dengan refugee status determination, sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetap oleh UNHCR sesuai dengan mandat dan diterimanya berdasarkan status UNHCR tahun 1951. Proses penanganan pengungsi tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu dimulai dari proses penangkapan atau ditemukannya para pengungsi yang sedang transit di Indonesia, kemudian ditempatkan di RUDENIM, rumah tempat detensi imigrasi di bawah naungan kantor imigrasi tempat, sehingga pada proses penentuan status oleh UNHCR dan proses akhir setelah penentuan status pengungsian tersebut dipindahkan ke negara 3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam menunggu proses penentuan status oleh UNHCR, para pengungsi membutuhkan waktu yang sangat lama. Rata-rata mereka menunggu selama kurun waktu 1-2 tahun, bahkan bisa lebih. Dalam kurun waktu memberi status yang lama, ditakutkan para pengungsi tersebut menimbulkan dampak stabilitas, kegiatan keamanan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain bagi Indonesia. Berbicara aturan hukum, aturan yang diterapkan kepada para pengungsi yang ada di Indonesia sampai saat ini adalah Undang-Undang Keimigrasian. Pengkategorikan menurut mereka sebagai orang asing yang melanggar hukum menurut keimigrasian. Keberadaan di Indonesia sejatinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian masih belum mencakup masalah penanganan pengungsi. Dapat dikatakan Indonesia masih belum ada instrumen hukum yang mengatur dalam masalah penanganan pengungsi yang masuk di Indonesia. Oleh karena itu, alasan-alasan belum ditratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, mengingat Indonesia dijadikan tempat transit oleh para pengungsi sehingga menghambat stabilitas pemerintah di beberapa aspek.
Selain itu, untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang dipakai sampai saat ini oleh beberapa pihak pemerintah Indonesia dianggap sudah mencukupi dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan terkait penanganan pengungsi. Peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 tentang pengungsi. Sementara itu, Indonesia bukan menjadi negara anggota dari Konvensi 1951. Maka digunakanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan mengenai ketentuan bagi orang asing bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang keimigrasian bahwa seorang pengungsi atau pencari suaka merujuk pada pasal tersebut bahwa mereka masih termasuk dalam golongan umum yaitu disebut dan disertakan sebagai orang asing. Itulah yang menyebabkan Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan masih ada instrumen hukum nasional yang mengatur pengungsi. Konvensi Pengungsi 1951 dianggap penting untuk diratifikasi karena konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang pertama yang mencangkup berbagai aspek terpenting dari kehidupan seseorang pengungsi. Konvensi tersebut juga menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi 1. Hak untuk tidak dipulangkan paksa ke negara di mana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapat penganiayaan, pasal 33. 2. Hak untuk tidak mengalami pengusiran kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas, pasal 32. 3. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal ke negara pihak dari konvensi ini, pasal 31. 4. Hak untuk bekerja pasal 17. 5. Hak untuk mempunyai rumah, pasal 21. 6. Hak untuk memperoleh pendidikan, pasal 22. 7. Hak untuk memperoleh bantuan umum, pasal 23. 8. Hak untuk kebebasan beragama, pasal 4. 9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum, pasal 16. 10. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara, pasal 26. 11. Hak untuk mendapatkan kartu identitas, pasal 27. Jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan di atas, demi tercapainya hak para pengungsi. Pada kenyataannya, Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah. The contracting state shall accord to refugees lawfully as regards the rights to engage in wage earning employment. Pada pasal tersebut menuntut negara pihak dari konvensi tersebut untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi. Pendapatan per kapita dari penduduk Indonesia juga sendiri dinilai belum cukup layak. Selain itu, pada pasal 21 yang berisi as regards housing, the contracting states in so far as the matter is regulated by laws or regulation or is subject to the control of public authorities shall accord the refugees lawfully staying in their territory treatment as favorable as possible and in any event not less favorable than that accorded to aliens generally in the same circumstance. Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi jika dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi. Selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang. Ada ketentuan lain dari beberapa pasal Konvensi Pengungsi 1951 yang masih memungkinkan jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi ketentuan tersebut juga bisa menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia apabila dilaksanakan. Ketentuan tersebut ada pada pasal 22 mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dan pasal 4 yaitu hak untuk kebebasan beragama. Terdapat alasan lain Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsian 1951 selain adanya aturan hukum nasional berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa pemerintah Indonesia sudah menyiapkan suatu rancangan peraturan presiden yang masih dalam bentuk naskah akademik dan masih belum ada diskusi dengan DPR untuk tahap lanjutnya, yaitu proses legislasi dari rancangan tersebut. Dari ketentuan pasal dan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, termasuk alasan yuridis bahwa pemerintahan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsian 1951, selain itu ada ketentuan non-yuridis yang menjadi pertimbangan juga bahwa pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tersebut. Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis bahwa ada beberapa pihak yang tidak menginginkan bahwa Indonesia harus meratifikasi konvensi tersebut. Secara umum, argumentasi para pihak tersebut yang pertama, mereka berpendapat bahwa Konvensi 1951 tentang pengungsi adalah produk lama karena konvensi tersebut ditandatangani pada tahun 1951. Pada awalnya konvensi tersebut dibuat hanya untuk menangani kejadian-kejadian sebelum 1 Januari 1951 yang terjadi di Eropa. Konvensi 1951 tersebut lebih ditekankan untuk menangani masalah residu dari Perang Dunia Kedua. Kemudian ada anggapan bahwa kompleksitas perpindahan manusia secara irregular sekarang atau biasa disebut irregular migration dan aturan-aturan yang ada di dalam Konvensi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi. Sehingga cukup banyak negara-negara beranggapan bahwa mengapa meratifikasi konvensi tersebut dan menggunakan suatu kerangka hukum yang sudah banyak ditinggalkan. Selain itu, Konvensi 1951 sudah tidak mampu lagi memberi solusi atas kompleksitas irregular migration yang terjadi pada saat ini, terutama kasus-kasus pengungsian di Indonesia. Kemudian di lain sisi, sistem Indonesia yang berjalan pada saat ini walaupun belum secara legal formal dikategorikan Indonesia sudah bisa menghormati prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi 1951 seperti non-refoulement, tidak menghukum atau mengkriminalisasi keberadaan para pengungsi yang masuk secara ilegal, dan juga prinsip non-diskriminasi. Menurut aturan internasional, setidak-tidaknya Indonesia sudah menghormati 3 prinsip utama tersebut. Pada intinya, pemerintah Indonesia tidak mengembalikan mereka ke negara asalnya. Pemerintah Indonesia tidak menghukum mereka karena telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian, dan pemerintah Indonesia juga tidak membedakan mereka atau mendiskriminasi mereka di kalangan para pengungsi dan pencari suaka. Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan pengungsi Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 masih berat untuk dilaksanakan, terutama ketentuan yang terdapat pada pasal 17 mengenai hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan pasal 21 mengenai hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Selain itu, dalam penanganan pengungsi di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur mengenai orang asing. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa sudah ada rancangan peraturan presiden dalam bentuk naskah akademik yang mengatur secara spesifik mengenai pengungsi dan belum ada tahap lanjutan untuk legislasi ke DPR. Sehingga pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan lebih memfokuskan untuk mempersiapkan rancangan tersebut.
Untuk alasan non-yuridis, sebab pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu karena konvensi tersebut merupakan produk lama yang dulu dibuat hanya untuk menangani masalah residu dari Perang Dunia Kedua. Selain itu, aturan-aturan yang ada di dalam Konvensi Pengungsi 1951 tersebut dianggap sudah tidak cukup atau sudah tidak memadai lagi. Jika Indonesia mengikat diri kepada Konvensi 1951, tindakan tersebut hanya akan menambah kewajiban bagi Indonesia sementara manfaat dari ratifikasi konvensi tersebut masih diperdebatkan. Untuk melindungi hukum bagi pengungsi Indonesia, pemerintah Indonesia bisa melaksanakan prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Pengungsi 1951, yaitu tidak memulangkan non-refoulement, tidak mengusir, atau non-expulsion, tidak membedakan, non-discrimination, dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia meskipun ada beberapa hak bagi para pengungsi yang masih belum terpenuhi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.